Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki warisan budaya baik benda maupun tak benda yang begitu kaya. Kebudayaan ini merupakan warisan turun-temurun beberapa generasi terdahulu hingga masa sekarang. Salah satu budaya tak benda yang dimiliki oleh masyarakat Lombok Timur adalah gula gending. Gula gending merupakan makanan tradisional yang terbuat dari campuran gula tebu, tepung terigu, dan minyak goreng yang diolah dengan proses tertentu, sehingga menghasilkan serabut-serabut gula menyerupai helaian rambut berwarna putih. Adapun sebutan lain dari gula gending diantaranya yaitu gulali, arum manis, gula rambut nenek, gula tungtung, dan sebagainya. Sedangkan di Lombok Nusa Tenggara Barat, makanan ini disebut dengan jajarambok atau gula gending. Yang menjadi ciri khas gula gending yang berkembang di Lombok Timur adalah penjajah gula gending menjajakan makanan dengan memukul-mukul rombong atau kotak yang dipergunakan untuk menjajakan arum manis guna menarik perhatian calon pembeli. Hal ini pertama kali dikembangkan oleh Bapak Amak Sayadap sekitar tahun 1930 di Desa Kembang Kerang yang saat ini berubah nama menjadi Desa Kembang Kerang Daya dikarenakan pemekaran wilayah administrasi desa. Dalam perjalanannya, gula gending merupakan sebutan bagi jajanan arum manis beserta rombong atau wadah dan dijajakan secara berkeliling dengan memukul-mukul wadah sebagai upaya menarik pembeli. Gula gending itu sebenarnya ini kan makanan ya, makanan yang terbuat dari gula, tepung, dan minyak gitu. Dalam sejarahnya, ini sebenarnya masyarakat Kembang Kerang ini kemudian menjadi komunitas yang menggeluti. Jadi hampir mayoritas masyarakat Kembang Kerang itu menjadikan gula gending itu menjadi mata pencarian. Nah, kalau dari sejarahnya sebenarnya dulu ada namanya, kalau menurut cerita orang tua itu namanya Amak Sekedap. Jadi dia ini sebenarnya masih satu kampung, tidak tahu entah itu dari mana dia datang. Amak Sekedap ini orang Kembang Kerang Laut. Kan Kembang Kerang ini ada Kembang Kerang Daya, Kembang Kerang Laut. Nah, Amak Sekedap ini menikah dengan orang Kembang Kerang Daya. Nah, kemudian dia membawa keterampilannya itu membuat gula gending itu gitu. Nah, dan inilah yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat Kembang Kerang Daya. Nah, ini yang menariknya ini di kampung Kembang Kerang Laut sendiri, gula gending ini tidak berkembang. Tapi justru berkembangnya itu adalah di masyarakat Kembang Kerang. Ya, yang menarik itu mereka melakukan inovasi-inovasi pada alat musiknya gitu. Nah, yang tadinya kan hanya tiga gitu loh. Jadi dia tadinya itu ada yang hanya dua sebenarnya, karena satu itu tempat naruh uang, naruh ini. Nah, yang dua ini itulah yang di ini dong hanya dua. Itu yang dulu. Nah, tapi kemudian berkembang, ada yang nambah lagi gitu. Nah, kemudian berkembang lagi yang lebih ini, itu yang bentuk sekarang. Nah, itu kan ada yang buat kadang-kadang sampai 6 ya. 6 ini ada yang 7, ya 6 lubang ya. Nah, itu kan setiap kotak itu mengeluarkan nada suara yang berbeda gitu kan. Nah, makanya ketika mereka membuat itu, yang dilihat itu suaranya itu ini model suaranya kayak apa nih, ada beda nggak gitu loh. Mulai dari nyaring sampai suara bassnya itu harus terlihat. Sebagai sebuah makanan ringan yang berasa manis dan dijajakan dengan unik, proses pembuatan gula gending ternyata tidak begitu rumit. Adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan gula gending adalah gula pasir, air, tepung terigu, minyak goreng, pewarna, dan juga vanili. Sedangkan peralatan yang dipergunakan untuk membuat gula gending
adalah yang pertama adalah wajan yang dipergunakan dalam membuat gula gending sebanyak 3 buah. Masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri, di antaranya untuk memasak gula pasir, memasak tepung, dan untuk pendingin. Yang kedua yaitu kompor, untuk memasak gula pasir, memasak tepung dengan minyak. Dulu digunakan tungku dari tanah dan bahan bakarnya berupa kayu bakar. Yang ketiga yaitu pelebang, digunakan sebagai tempat membentuk gula gending yang terbuat dari seng atau terbuat dari karpet plastik berukuran sekitar 1 meter persegi. Yang keempat, sotel, adalah kayu yang bentuknya bulat seperti stik drum, panjangnya sekitar 25 cm yang berfungsi sebagai alat untuk menarik gula sehingga terbentuk benang-benang kecil, dan alat ini tidak mengalami perkembangan. Yang kelima yaitu baskom atau bak tempat air, untuk mendinginkan gula yang sudah dimasak. Dahulunya menggunakan paso, yaitu bak yang terbuat dari tanah liat yang berupa gerabah. Yang keenam yaitu pengkores, alat yang terbentuk sendok besar yang digunakan untuk menyendok gula cair dan memindahkan gula yang sudah dimasak ke tempat pendingin. Cara pembuatan gula gending sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuat gula gending ukuran 1 kilo gula pasir. Diperlukan tepung terigu 1/4 kilo dan air lebih kurang 1,5 gelas. Dan cara pembuatannya yaitu tepung terigu dicampur dengan minyak goreng, lalu dipanaskan sampai mendidih. Gula pasir direbus dengan segelas air sampai mendidih kira-kira selama 10 menit, diberi pewarna bila diperlukan. Kemudian dimasukkan ke dalam wajan pendingin yang ditempatkan di atas baskom atau bak air sehingga gula menjadi agak keras. Gula yang sudah agak keras diletakkan di pelebang. Kemudian dituangkan rebusan tepung terigu dicampur dengan minyak goreng supaya menjadi lemas dan mudah dibentuk menjadi benang-benang. Campuran gula dan tepung ditarik-tarik oleh 2 orang dengan cara tertentu dengan bantuan sotel selama kurang lebih 6 atau 7 menit. Sehingga terbentuk gula yang terbentuk benang-benang atau serabut-serabut. Gula gending sudah siap dikonsumsi, dimasukkan ke dalam tangka atau rombong. Nah, gula gendingnya sudah selesai. Sekarang kita membuat rombong atau tangkanya. Adapun alat-alat dan perlengkapan yang diperlukan untuk membuat rombong atau tangka adalah yang pertama yaitu plat seng atau aluminium. Yang kedua, gunting plat untuk menggunting lembaran seng sebagai bahan dasar pembuatan tangka. Yang ketiga, tang sebagai alat penjepit dan memegang sambungan seng. Yang keempat, obeng membuat lubang dan pembuatan keling pada sambungan seng. Yang kelima, palu besi dan palu kayu sebagai alat pemukul meratakan lembaran seng dan membuat lubang serta sambungan. Yang keenam, solder dan cepang patri untuk mensolder sambungan bahan-bahan. Yang ketujuh, kikir menghaluskan permukaan sambungan. Yang kedelapan, cotel terbuat dari kayu dengan panjang kira-kira 15 cm menyelaraskan bentuk dan bunyi dari masing-masing kotak. Yang kesembilan, cepang dempul mendempul bagian yang masih belum sempurna. 10, kuas untuk mengecat tabung yang sudah selesai.
Yang 11 kompor atau tungku, solder sebagai pemanas timah patri. Pembuatan tangka sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan bagian atas dan bawah dari bahan plastik yang digunting berbentuk setengah lingkaran dengan diameter lebih kurang 54 cm. Yang kedua, bagian atas dibuat lubang sebanyak 2 buah dengan diameter masing-masing 15 cm dan 12 cm. Yang ketiga, bagian pinggir berbentuk persegi panjang dengan panjang menyesuaikan dengan keliling alas dan bagian pinggir alas. Yang keempat, membentuk tabung berbentuk lingkaran dengan diameter 15 cm dan 12 cm dengan tinggi sekitar 5 cm. Yang kelima, membuat kantong-kantong yang berbentuk persegi panjang dengan tinggi 14,5 cm, lebar 12 cm, dan tebal 5 cm sebanyak 6 buah. Yang keenam, bagian-bagian itu kemudian disatukan dengan solder yang dipatri dengan timah. Yang ketujuh, bagian-bagian yang telah disatukan diselaraskan dengan kombinasi susunan yang baik sehingga tampak lebih menarik. Yang kedelapan, bagian-bagian yang belum sempurna didempul dan juga dicat. Keberadaan gula gending hingga hari ini tentunya mempunyai fungsi dan nilai bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat pendukungnya, yakni di Desa Kembang Karangdaya. Adapun fungsi dari gula gending diantaranya fungsi ekonomi. Keberadaan gula gending dari awal muncul hingga hari ini sangat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi pelakunya. Dan dilatar belakangi fungsi ini pula, persebaran gula gending tak hanya di Pulau Lombok saja, namun telah menjangkau pulau lain di luar Lombok, di antaranya Kalimantan, Papua, dan juga Sulawesi. Hiburan. Penyajian gula gending dengan membunyikan rombong atau tangka yang memainkan lagu-lagu Sasak membuat gula gending tak hanya sebuah pengemasan jajanan sederhana, namun mampu memberikan hiburan bagi masyarakat. Tak jarang masyarakat menghentikan pedagang gula gending untuk sekedar mendengarkan lagu-lagu yang dihasilkan dari suara tangka sambil menikmati gula gendingnya. Dan keberadaan ini pula tengah berkembang hingga diadakan festival gula gending di Desa Kembang Karangdaya beberapa waktu yang lalu. Festival ini untuk membuka pengetahuan generasi masa kini akan keberadaan gula gending yang tak hanya sebagai media mencari nafkah, namun juga mampu sebagai hiburan. Fungsi sarana pendidikan. Melihat ketekunan dari para pelaku atau pedagang gula gending dalam menggeluti profesinya, memberikan sebuah gambaran sosial yang mampu dipetik sebagai pelajaran mengenai ketekunan, kesabaran, kegigihan berjuang. Dan hal ini mampu ditunjukkan oleh para pedagang gula gending. Salah satunya adalah bahwa mereka mampu menyekolahkan anaknya hingga sarjana. Adapun nilai-nilai
nilai yang terkandung dalam gula gending diantaranya adalah nilai ekonomi kreatif. Hal ini dapat dilihat mulai dari proses pembuatan gula gending maupun rombong atau tangkanya, pemenuhan bahan serta peralatan yang dipergunakan dalam memproduksi gula gending dan tangka tentu saja membuat perekonomian masyarakat ikut berputar. Hal ini ditambah lagi dengan penjualan gula gending dan tangkanya. Bicara tentang tangka, tidak hanya orang atau pelaku gula gending yang bisa membuatnya, sehingga mereka harus membeli. Sehingga proses produksi tangka mampu memberikan nilai ekonomi bagi pengrajinnya. Nilai diplomasi budaya. Keberadaan gula gending memberikan sebuah sarana diplomasi budaya bagi desa Kembang Kerangdaya, bahkan bagi Kabupaten Lombok Timur. Pengemasan nan sederhana dan bunyi nan berirama yang keluar dari tangka bisa dipergunakan sebagai branding kekayaan budaya yang ada di Lombok Timur. Nilai estetika. Keindahan pada rombong atau tangka dapat dilihat dari bentuk fisiknya yang terbentuk melingkar dan terdiri dari beberapa kotak kecil yang menempel, serta hiasan-hiasan yang seringkali ditambahkan oleh pelaku gula gending. Hal ini membuat sebuah daya tarik tersendiri pada penglihatan. Keindahan selanjutnya adalah bunyi yang dihasilkan tatkala tangka dipukul dengan memainkan lagu-lagu Sasak. Alunan suara yang keluar dari tangka membuat suara yang khas diterima oleh telinga bagi yang mendengarkan. Kami berharap dari pemerintah desa setelah adanya pencatatan dari kementerian, mudah-mudahan gula gending kami ini bisa dikenal luas, terutama dengan adanya sentuhan-sentuhan dari pemerintah ke depannya, dan insya Allah ke depannya juga kami memang mengakui di APBDes kami belum tersentuh, namun ke depannya mudah-mudahan dengan sharing anggaran mungkin namanya dengan pemerintah daerah Lombok Timur, seiring dengan dicatatnya gula gending sebagai warisan budaya luhur desa kami oleh pusat, mudah-mudahan bisa dikenal luas, dan kami juga berharap gula gending ini terus bisa diwariskan dan berkembang. Kami dari Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur, lebih khusus pada bidang kebudayaan, memberikan perhatian khusus kepada pemajuan kebudayaan di Kabupaten Lombok Timur. Karena saya katakan lebih khusus itu mengingat di Kabupaten Lombok Timur kaitannya dengan kebudayaan ini sangat-sangat dibutuhkan untuk segera dibangunkan kembali. Saya anggap ini tidur berkaitan dengan satuan pendidikan di SD dan di SMP. Karena itu saya kalaupun saya baru kurang dari sebulan ini langsung mengajak kepala dinas untuk mengangkat kembali kaitannya dengan budaya untuk satuan pendidikan. Lebih-lebih yang dikatakan sekarang dengan 10 objek pemajuan kebudayaan. Artinya saya ajak kepala dinas dengan kabit-kabit yang lain, ada kabit SD, kabit SMP, untuk menyusun kurikulum muatan lokal seni budaya. Ini sudah lama, tetapi ada sudah 15 tahun itu sudah tenggelam, tidur. Kita bangunkan kembali, dan sudah kita buat tim, itu dari akademisi, dari budayawan, dan itu kita harapkan nanti untuk bisa workshop akhir Mei ini, kemudian launching pada sekitar bulan Juni, Juli atau tahun ajaran ini. Dan itu sudah menjadi kesepakatan. Itu dalam bentuk perhatian kita untuk pemajuan kebudayaan di satuan pendidikan. Harapan kami ke depan untuk gula gending ini, terutama bagi masyarakat kami yang di Kembang Kerangdaya ini, bahwa gula gending ini merupakan suatu aset budaya bagi kita, yang dimana sudah dikenal di negara maupun mancanegara. Oleh karena itu, marilah kita lestarikan
dengan kita menekuni atau menggeluti atau menghayati dengan belajar tanpa ada rasa malu maupun gengsi. Gula gending ternyata tak hanya sebagai sebuah sarana masyarakat guna menjemput rezeki, namun juga mempunyai fungsi dan nilai yang sangat mendalam di ranah kebudayaan. Sehingga keberadaannya perlu ditopang oleh semua stakeholder di Kabupaten Lombok Timur maupun Provinsi Nusa Tenggara Barat.